Halo Pak Eko. Ya, halo. Ya, bisa dimulai? Oke, boleh. Oke, ya. Selamat datang para peserta webinar di Bincang Daring TV Andi bersama dengan Pak Eko Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang pandemi sebagai sumber inspirasi. Sebelumnya mungkin saya bisa bacakan profil Pak Eko ya. Pak Eko ini salah satu penulis yang cukup aktif di penerbit Andi. Sudah 2009 hingga saat ini sudah menghasilkan sekitar 10 buku ya Pak Eko ya? Ya, kurang lebih 10 buku. Yang paling terbaru ini yang terbitan Andi adalah Kamus Istilah Pariwisata Indonesia dan juga kitab UEPI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pak Eko sendiri sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral S3 di Universitas Gadjah Mada dengan program studi kajian pariwisata. Untuk tema dari hari ini adalah pandemi sebagai sumber inspirasi, di mana kita tahu bahwa pandemi karena corona ini ya Pak ya, banyak orang yang di PHK, terus juga kehilangan pekerjaan. Mungkin dengan ini Pak Eko bisa menyampaikan bahwa pandemi ini tidak menjadikan kita sebagai orang yang kalah atau lemah, tapi sebagai malah memunculkan inspirasi untuk menulis. Ya Pak Eko, mungkin untuk lengkapnya Pak Eko bisa memberikan penjelasan yang asik di daring hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat datang Bapak, Ibu, Mas, semua. Sebentar saya sharing aja ya materi ya. Bentar. Ya, apakah bisa dilihat? Ya, bisa. Bisa nggih? Baik, terima kasih pagi ini sudah gabung di acara kami. Terima kasih Mbak Dina, penerbit Andi yang memfasilitasi untuk acara ini. Jadi saya akan berbagi sedikit pengalaman yang mungkin terkait dengan inspirasi dalam menulis. Kemudian nanti saya akan coba juga ajak Bapak, Ibu, Mas, Mbak untuk coba kita kemudian gali bahwa pandemi ini ya terlepas dari ini suatu yang bencana dalam tanda kutip, tapi ada hikmah di balik sana bahwa juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber inspirasi. Jadi tayang bincang penulisan untuk hari ini temanya pandemi sebagai sumber inspirasi. Baik, jadi nanti yang akan saya sampaikan ini ya perkenalan, kemudian berbagi sumber inspirasi. Ini pengalaman saya, beberapa buku yang saya tulis, inspirasinya dari mana. Kemudian yang ketiga, pandemi sebagai sumber inspirasi, kita coba nanti gali apa saja sebenarnya inspirasi yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Kemudian penutup dan ada tanya jawab. Jadi mungkin tanya jawab kalau misalnya nanti saya sedang paparan, Bapak, Ibu, Mas, Mbak ada pertanyaan, bisa langsung aja di kolom chat mungkin ya Mbak Dina ya. Jadi nanti betul, langsung di kolom chat. Ya nanti. Oke. Terima kasih. Pertama perkenalan, mungkin agak beda dengan yang di flyer ya. Ini foto saya beberapa tahun lalu. Jadi perkenalan singkat saya, ya saya lahir di Gunung Balak di Lampung. Kemudian S1 saya di Sastra Indonesia UGM. Kemudian S2 di Kajian Pariwisata di UGM, dan sekarang mulai tahun lalu saya lagi belajar lagi di Kajian Pariwisata juga. Kemudian saya ngajar di salah satu kampus di Stipram Yogyakarta, kampus pariwisata, dan untuk mata kuliah ekowisata. Baik, mungkin langsung saja. Saya ingin berbagi sedikit inspirasi. Jadi ketika saya menulis, dari mana sebenarnya sumber inspirasi itu datang. Nah, macam-macam Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak. Jadi yang pertama, awal belajar menulis saya justru memilih fiksi ya. Jadi dulu
sejak SMA saya nulis puisi, kemudian cerpen, ya. Kenapa saya nulis fiksi dulu, awal-awal proses pembelajaran menulis, itu karena saya tidak mau ribet dengan kaidah bahasa terus terang. Jadi sejak SMA saya sudah mulai belajar menulis, beberapa juga dimuat di media. Nah, pilihan saya jatuh pada menulis fiksi, bukan non-fiksi. Jadi, karena saya tidak mau ribet dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kalau tulis harus memperhatikan tanda baca dan segala macam itu waktu itu ya bagi saya, aduh ini jelimet sekali ini. Nah, jadi dengan menulis fiksi, saya bisa bebas berhayal, berimajinasi, bisa disatukan, dituangkan dalam tulisan. Bahkan pernah juga saya dapat inspirasi itu dari mimpi. Jadi ketika saya mimpi, kemudian dari mimpi itu saya merasakan sesuatu. Oh, ini sepertinya bisa saya tulis gitu. Kemudian setelah saya terbangun tengah malam, maaf baterai saya. Ya, jadi dari mimpi kemudian saya bikin draft, saya ceritakan mimpi itu di draft. Nah, kemudian waktu itu saya masih ketik pakai mesin ketik, jadi belum komputer. Ya, saya endapkan beberapa lama, saya lupa berapa lama, tetapi kemudian saya ketik dan saya kirimkan ke media dan itu dimuat. Ya, sebuah cerpen di salah satu media lokal di Jogja, ya, Kereta dengan Satu Gerbong. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu saya menulis, begitu terkumpul sekian cerpen, kemudian saya kirimkan ke penerbit. Judul cerpen yang saya peroleh inspirasinya dari mimpi itu kemudian terbit jadi buku dan jadi buku Kereta dengan Satu Gerbong. Jadi dari mimpi kemudian saya buat draft cerpen. Dari draft cerpen saya ketik manual ya, waktu itu kita masih gaptek ya, belum kenal komputer. Kemudian dari situ saya ketik manual, saya kirim ke media, dimuat di koran. Setelah dimuat di koran, kemudian sekian tahun kemudian baru terbit jadi buku, saya jadikan judul buku. Nah, ini salah satu inspirasi datang dari mimpi. Kalau karya-karya fiksi saya kira kita lebih bebas ya. Nah, kemudian selanjutnya dari kawan yang sedang ngetren. Beberapa di antaranya, saya awal nulis di penerbit Andi tahun mungkin 2008 atau 2009 kayaknya ya, 2009 kalau nggak keliru. 9, Pak. Ya, 2009. Waktu itu sebenarnya saya punya stok beberapa. Saya lagi senang waktu itu dengan lelucon sebenarnya. Nah, jadi setiap ada lelucon, ketika ada lelucon biasanya saya kumpulkan di folder gitu. Nah, ketika ada momentum, nah biasanya saya kemudian tengok folder itu. Nah, waktu itu kebetulan ada satu sidang kasus korupsi. Di sana di sidang itu ada ungkapan tentang apel Washington. Jadi minta ya dari kasus itu minta semacam gratifikasi atau apa namanya itu dalam bentuk dolar. Nah, di sidang itu ditayangkan di televisi, itu istilahnya minta apel katanya. Apel itu atau Malang atau Washington. Nah, itu kemudian menginspirasi, oh iya ini kumpulan humor tentang koruptor ini bisa kemudian saya jadikan satu naskah. Nah, kemudian saya kebut itu. Nah, jadi ungkapan yang sedang tren itu juga bisa jadi sumber inspirasi. Kemudian permainan kata atau rima. Nah, di sini saya ini sebenarnya mulai dari tahun 2006 menulis naskah humor, tapi di penerbit lain bukan di Andi. Ketika itu saya ada 2 buku humor yang memakai permainan kata ini. Jadi ketawa ketiwi bersama Pak Kiai dan canda tawa bareng Pak Pendeta. Ada 2, tapi ini bukan di Andi. Nah, kemudian waktu itu juga ini sepertinya 2009 menjelang pemilu kalau tidak salah ini buku ini. Tapi saya sudah punya stok kumpulan humor waktu itu. Nah, kemudian saya kirim juga ini ke Andi waktu itu dengan Pak Teguh Budi ya Mbak ya, Pak Teguh Budi waktu itu. Iya Pak Teguh. Saya dengan beliau kemudian Pak ini sepertinya mungkin masuk nanti kalau di pasar jelang pemilu, dan pemilu kan jelas ada pemilu legislatif, pilpres, ya, kemudian pilkada, ya. Nah ini kemungkinan naskah ini kemudian
kemudian ada peluang. Jadi ketika itu saya terinspirasi dari permainan Rima. Oh ternyata itu kalau komedi ala politisi, dan itu momentumnya saya ambil pas akan pemilu kalau tidak keliru. Nah, judul lain yang sebelah kanan humor wisata ala Jogja itu juga menggunakan permainan kata. Ya kalau ini juga di Andi, tapi yang kiri yang di Andi yang komedi ala politisi. Kemudian plesetan ya, saya ya biasanya kalau di Jogja itu kan anak mudanya seneng plesetan gitu ya. Jadi dua naskah saya yang saya kirim ke Andi, dititipkan di Andi itu dua ini diantaranya Tertawa Sampai Mati bersama Pak Polisi, itu yang kanan. Ini inspirasi sebenarnya saya memutuskan untuk menerbitkan ini, mengirim ini ke penerbit Andi dulu ketika kalau tidak salah kasus Kabar Reskrim itu ya kalau nggak salah. Pak Susno itu kalau nggak salah waktu itu, kalau nggak salah. Jadi inspirasi dan dari situ kemudian saya kebut naskah ini. Kemudian kalau yang sebelah kiri ini dulu sebenarnya saya punya angan-angan nulis buku tentang bahasa Indonesia, tapi nggak kesampaian. Akhirnya saya bikin aja, termasuk di sana ada IYD itu yang humor sederhana, ada itu hanya hal-hal yang sangat sederhana. Termasuk IYD itu singkatannya itu ejaan yang diplesetkan itu ya. RP itu rangkuman pengetahuan unik dan seterusnya. Peribahasa di dalam buku itu saya plesetkan menjadi peribahaha itu, jadi sesuatu yang lucu-lucu. Nah kemudian kata yang berkesan, jadi mungkin Bapak Ibu Mas Mbak punya lewat atau apa bisa baca stiker atau apa di kendaraan orang lain atau ada biasanya itu ada kata yang cukup berkesan. Nah kebetulan ini kata yang salah satu berkesan adalah Bang Napi. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar mungkin dengan Bang Napi itu siapa. Jadi saya memanfaatkan kata yang cukup berkesan itu, saya jadikan sebagai salah satu judul. Kebetulan saya sudah punya kumpulan humor yang temanya adalah tentang kriminal ya, tentang tema kriminal. Kemudian saya kumpulkan jadi satu, saya terbitkan, saya kirim ke Andi dengan judul Kumpulan Humor Bang Napi, Meringis dari Balik Teralis. Yang selanjutnya, nah ini jadi inspirasi lain ya, selain dari situ muncul juga dari ini kebutuhan perlunya buku dengan tema tertentu, sementara buku yang berisi tema tersebut masih sangat minim atau kurang. Jadi ini buku Mengenal Sastra Lama ini sebenarnya awalnya ketika saya bekerja di sebuah penerbitan ya, saya diminta untuk membedah kurikulum. Kalau mungkin di sini ada di antara ini Bapak Ibu guru, 2004 itu ada perubahan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Nah, ketika itu saya membedah kurikulum bahasa Indonesia untuk SMA dan MA. SMA, SMK, MA. Kemudian saya bedah di bahasa Indonesia, SMA, SMK, kemudian MA. Kemudian saya terusin juga, bahkan sampai ke SMP dan SD itu ada materi tentang pantun, puisi lama ya, pantun, burindam, dan seterusnya. Dan ketika teman-teman akan menulis buku tentang itu di penerbit itu, ternyata referensinya sangat sedikit. Ada beberapa, tapi sudah naskah lama dengan ejaan lama, ya, dengan ejaan lama, sehingga agak kesulitan. Nah, kemudian dari situlah kemudian muncul ide untuk menulis naskah pantun dan puisi lama. Ya, sebenarnya waktu itu awalnya saya menulis mengenal puisi lama. Bukunya sangat tipis, itu saya terbitkan di penerbit luar, sebenarnya bukan di penerbit Andi, awalnya tahun 2007. Itu saya kira awal-awal bermunculannya buku tentang pantun, karena saya ingat betul buku tipis saya itu nggak sampai 100 halaman, itu bisa cetak ulang sampai 6 kali. Ya waktu itu. Nah kemudian setelah itu buku itu saya, oh kok ini sepertinya masih kurang ya, saya masih kurang puas dengan ini. Saya tambah lagi, terbitkan lagi, terbit yang lain lagi, kemudian kok juga masih juga diminati.
Dan yang terakhir kemudian saya kumpulkan tidak hanya pantun dan puisi lama, tetapi sastra lama. Jadi dari puisi dan prosa, ya pantun, gurindam, bahkan dongeng, fabel, legenda, mitos, ya, sage dan seterusnya itu saya kumpulkan jadi satu menjadi mengenal sastra lama. Nah ini saya tawarkan di penerbit Andi dan diterbitkan di penerbit Andi dengan judul Mengenal Sastra Lama. Jadi ini inspirasi datang dari kebutuhan. Sebenarnya banyak orang yang menurut saya perlu buku ini minimal pelajar karena di kurikulum dari SD, SMP, SMA ya dan sederajat ya itu materi di bahasa Indonesia ada materi ini, tetapi buku bacaan tentang itu referensi tentang ini masih sangat minim. Nah itulah terkait dengan kebutuhan, maka buku inspirasi datang dan saya tulis jadi naskah ini. Nah, akhirnya tadi saya di awal saya sampaikan bahwa dulu saya ya nggak mau ribet dengan bahasa Indonesia, tetapi ternyata saya akhirnya masuk sastra Indonesia S1. Nah, mau tidak mau ya awalnya saya masuk sastra Indonesia itu sebenarnya saya ambilnya sastra ya. Jadi kalau kita di sastra Indonesia di UGM itu spesialisasi itu ada sastra, kemudian ada linguistik dan ilmu bahasa, dan yang satu filologi, naskah-naskah Melayu lama yang pakai Arab gundul, Arab itu Arab Jawi namanya, bukan Pegon. Pegon Jawa, tapi kalau Arab Melayu Jawi kalau saya tidak keliru. Nah, saya ambil sastranya. Kenapa saya ambil sastra? Ya karena tadi saya berimajinasi, saya nulis tidak mau ribet dengan bahasa. Tapi ternyata orang luar ya, taunya kalau orang kuliah di sastra Indonesia ya, itu pasti bisa ngedit, pasti tahu masalah bahasa. Disitulah kemudian saya tertantang. Oh iya, saya mau bilang saya ambil spesialisasi sastra, saya nggak mau ribet dengan bahasa, tapi orang taunya saya kuliah di sastra Indonesia. Nah, jadi ya akhirnya mau tidak mau saya belajar IYD waktu itu. Jadi saya baru kuliah itu baru mendalami IYD. Jadi kalau mungkin di antara sini ada mahasiswa, adik mahasiswa, kalau sudah SMA, apalagi sudah bahasa, mestinya lebih mahir dari saya ya. Tapi waktu itu saya baru karena terpaksa. Jadi tahunya orang kalau kita kuliah di sastra, entah bahasa, entah sastra, entah filologi apapun, ya orang itu tahu tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal itu awalnya yang buat saya males berbahasa Indonesia. Dan itu luar biasa banget. Tidak hanya tetapi ternyata seiring berjalan waktu kok tahu saya kuliah di sastra Indonesia banyak kemudian kawan yang tanya atau bahkan kawan yang di prodi lain atau dari fakultas lain tanya, oh kalau bahasa Indonesia kayak gini bener nggak ya? Nah bahkan beberapa ketika saya sempat dulu jadi mentor ya di salah satu belajar, itu pun jadi tempat bertanya kalau bahasa Indonesia ini betul enggak dan seterusnya. Nah itulah akhirnya yang buat saya kemudian berpikir bahwa ya ternyata banyak orang sebenarnya perlu kaidah-kaidah tentang bahasa dan bahasa Indonesia khususnya tentang EYD ini. Cuman saya buka tentang EYD, oh berarti di sana masih ada sesuatu yang kurang ya. Kenapa sudah ada EYD, orang masih juga tanya. Nah ternyata beberapa kaidah itu sifatnya hanya umum, kemudian kaidahnya seperti ini, contohnya seperti itu. Kemudian tidak jarang di sana tidak disertakan analogi, ya analogi. Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi hanya ada kaidah, kemudian contoh kaidah, contoh. Nah itu kemudian yang ingin saya perdalam dan akhirnya saya tulis waktu itu buku masih EYD waktu itu belum WEB. Nah, jadi begini Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Jadi kalau di sekitar kita ya, Bapak Ibu, Mas, Mbak, itu ada orang yang sering bertanya tentang tema tertentu dan mereka merasa puas dengan jawaban yang Bapak Ibu dan Mas Mbak berikan. Maka pada tingkat tertentu sebenarnya Bapak Ibu Mas Mbak itu adalah seorang ahli dalam tema tersebut. Dan itu bisa jadi inspirasi untuk menulis. Nah ini saya kasihkan contoh bahwa bahkan ini dalam penulisan di itu dipisah atau digabung itu. Kirim email ke saya. Selamat pagi Pak dan seterusnya. Jadi dia bingung di mana itu dipisah atau digabung. Hal sepele sebenarnya.
tapi ternyata oh ada juga yang belum tahu. Bahkan ini mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Dan tak jarang dulu ada seorang kawan dulu yang kebetulan dia bekerja di bagian humas, ya. Kalau dia bikin surat itu selalu akan menuliskan nama atasannya, itu selalu WA saya. Waktu itu SMS, belum zaman WA ya. Jadi SMS saya, kalau seperti ini penulisannya ini benar enggak? Karena dia ada semacam ketakutan kepada atasan kalau saya nulis nama beliau atau gelar beliau keliru, beliau marah. Nah, saya kemudian ada kebutuhan untuk hal-hal sepele semacam ini. Nah, itulah kemudian saya kumpulkan dari pengalaman itu menjadi satu buku, waktu itu namanya Kitab IYD. Nah, ketika 2015 IYD diganti dengan PUEBI, saya perkaya. Nah, Kitab PUEBI ini saya perbandingan dari naskah PUEBI yang diterbitkan Badan Bahasa, kemudian ada satu naskah IYD itu saya bandingkan bedanya apa? Nah, dari perbedaan ini kemudian saya susun menjadi naskah ini sehingga menjadi tebal. Jadi kalau di IYD seperti ini, di PUEBI seperti ini. Saya bandingkan, kemudian saya simpulkan, oh berarti mending tetap pakai yang IYD atau pakai yang baru yang PUEBI. Akhirnya saya susun Kitab PUEBI ini, dan ini terbitkan di terbitan juga. Kemudian ini naskah yang paling lama saya susun, inspirasinya waktu itu ya, dari awal tahun pertengahan 2012 ya, ketika saya berhenti kerja di sebuah media cetak, saya kemudian lanjut kuliah, ambil S2. Buku ini proses penulisan paling lama ya, karena waktu itu tahun 2008 itu di Indonesia pariwisata S1 baru diakui sebagai ilmu. Jadi prodi S1 pariwisata di Indonesia baru muncul 2008 kalau saya deklarasi. Jadi 4 tahun kemudian saya ambil S2 pariwisata yang di UGM, dan saya mencari referensi tentang, saya dari S1 sastra Indonesia kemudian ke pariwisata, saya harus banyak belajar di awal lagi tentang pariwisata. Tetapi ternyata referensi tentang hal-hal mendasar tentang pariwisata yang berbahasa Indonesia kok masih jarang. Jadi kalau ada penelitian tentang pariwisata itu sudah ada, tapi konsep dasarnya ya pariwisata itu kok saya belum banyak menemukan dalam bahasa Indonesia. Kemudian padahal 2010 ke sini ya, ini kalau yang sebelah kiri ini naskah dari di DPR ini ya, bagian anggaran kalau salah, dia menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan di Indonesia. Kemudian pariwisata didorong menjadi sebuah maaf sebentar. Ya. Sebentar, mohon maaf. Saya ada masalah sebentar ya. Sebentar, Pak. Sebentar. Ya, jadi waktu itu pariwisata menjadi sektor unggulan, tetapi kemudian materi tentang pariwisata itu sangat minim, dan akhirnya saya susun itu tahun 2012. Tetapi naskah ini jarang, maksud saya akan menghentikan, akan menyelesaikan naskah ini perlu waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena begitu naskah ini mau saya selesaikan, ada istilah baru yang muncul di bidang pariwisata. Jadi beberapa istilah baru belum masuk di kamus ini, memang saya akui. Jadi misalnya ketika pandemi kemarin, yang namanya wisata virtual, pariwisata virtual, virtual tourism itu ya sangat luar biasa. Virtual tour itu, nah itu belum masuk di sini, wisata virtual. Karena baru booming ketika setelah pandemi. Dulu kemudian saya juga ada nomadic tourism misalnya, itu istilah baru juga. Pariwisata embara di padanan dalam bahasa Indonesia. Itu ketika saya akan menyelesaikan buku ini, kok ini ada istilah baru terus, jadi akhirnya saya putuskan tahun 2019 ini harus selesai naskah ini. Jadi dari 2012 sampai 2019, 7 tahun. Tapi memang tidak setiap hari, jadi ini hanya saya sambil aja. Tetapi di sana bahwa ketika saya menyusun kamus ini
banyak sekali hal-hal baru yang bisa dimasukkan sebenarnya. Sehingga saya memutuskan bahwa ini selesai udah ada di sini. Kalau memang ada istilah baru tetap saya tampung, dan mungkin nanti kalau ada edisi selanjutnya ya mungkin itu baru bisa masuk. Nah, kemudian pandemi sebagai sumber inspirasi. Jadi ini yang saya amati kemarin selama masa pandemi ya. Jadi awal COVID-19 itu muncul di Wuhan, ya di Tiongkok pada Desember 2019. Tetapi rupanya WHO mengumumkan ini sebagai pandemi itu baru 11 Maret 2020. Nah, jadi ada 3 bulanan ya sebelum diumumkan WHO. Nah, apa yang dilakukan Indonesia ketika itu? Nah, ini sekilas saja, saya tidak begitu menguasai, tapi sekilas balik aja. Jadi berita-berita tentang COVID-19, nah itu berita baru muncul agak heboh itu Februari ya, awal Februari itu evakuasi 243 WNI di Wuhan. Kemudian 9 WNI di kapal pesiar Diamond Princess positif COVID-19 itu 24 Februari. Presiden Jokowi kemudian mengumumkan ya yang terpapar COVID untuk pertama ya, yang nomor 1 dan nomor 2 itu 2 Maret. Kemudian Presiden menganjurkan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah di rumah tanggal 15 Maret. Kemudian penetapan PSBB itu tanggal 31 Maret, kemudian Presiden melarang mudik itu untuk ASN, pegawai BUMN, dan Polri itu tanggal 9 April, Presiden melarang mudik untuk semua warga tanggal 21, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya banyak inspirasi yang bisa muncul dari ini. Nah, banyak sekali. Nah, kemudian setelah ini, selama masa pandemi banyak sekali yang namanya webinar ya. Ya, jadi banyak sekali orang yang ingin berbagi pengalaman, kemudian berbagi apapun terkait dengan masa pandemi ini. Jadi kalau menurut saya pandemi ini sebagai momentum meledakan informasi dalam tanda kutip, ini istilah saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Jadi begitu banyak orang ingin berbagi informasi. Hampir setiap hari yang namanya webinar itu ada. Temanya macam-macam. Nah, jadi ketika pandemi ini istilah saya ya, momentum meledakan informasi. Orang yang berbagi informasi banyak sekali, dan itu sebenarnya sumber informasi yang luar biasa bagi kita kalau kita mau menuliskannya. Nah, bahkan itu bisa membuat kita bingung, karena semakin sangat banyaknya informasi yang kemudian masuk ke gawai kita ya, ke gadget kita. Ini ada webinar ini, banyak sekali. Nah, lalu bagaimana kemudian kita mengatasi kalau kita ingin menulis, menjadikan pandemi sebagai inspirasi, ya kita fokus saja. Apa yang selama ini kita geluti, pilih saja di antara sekian banyak webinar atau apapun ya, dari ledakan informasi itu kita ambil fokus kita. Nah, ketika kita mau fokus, maka saya yakin ada inspirasi yang bisa kita tulis dari situ. Dan itu sangat banyak, sangat banyak. Kemudian, nah ini beberapa contoh inspirasi ya yang bisa kita ambil ya untuk sumber inspirasi dari pandemi ini. Pertama, buku bertema COVID-19. Saya kira penerbit Andi sudah menerbitkan ini, ada sepertinya ya. Iya, cukup banyak Pak. Ya. Nah, jadi ini kebetulan mereka dokter mungkin ya, atau mereka peneliti dan sebagainya, dosen yang ya terkait dengan biasanya fokus bidang mereka masalah virus. Nah, ini bisa menjadikan pandemi ini inspirasi untuk menulis buku, dan saya kira cukup banyak ini. Kemudian tema pemberitaan di media. Jadi kalau kita amati media entah elektronik cetak itu banyak sekali tema yang dikaitkan dengan pandemi. Dan bisa jadi salah satu tema itu menjadi kajian atau fokus pengamatan kita. Misal saya amati ya dari awal Maret itu, kita berita utama di halaman 1 di sebuah koran surat kabar di Jogja, ya, itu saya kumpulkan itu ada sekian puluh berita terkait dengan pariwisata. Jadi pandemi ini COVID-19 dikaitkan dengan pariwisata. Saya kumpulkan yang ditulis di berita pertama di halaman 1 itu berita utama, kemudian di tajuk rencana bagaimana surat kabar itu menyikapi ini.
kemudian di halaman opini. Nah, di 3 itu saya amati tema pemberitaan, tema tulisan tentang pariwisata cukup banyak. Ada sekian puluh saya clipping. Nah, ini kalau misalnya Bapak, Ibu, Mas, Mbak, mungkin yang di bahasa Indonesia atau sastra Indonesia, atau ini bisa menjadi data penelitian. Bisa jadi tulisan untuk jurnal juga. Jadi, bahasa Indonesia dikaitkan dengan pandemi. Ya, bahasa di media setempat media lokal saya sudah cukup saya kira. Jadi saya ada sekian puluh ya tulisan bertema ini. Ya, mungkin hampir setiap hari pasti ada berita tentang COVID-19. Cuman kan pembahasannya lain-lain. Nah, saya hanya kumpulkan yang terkait dengan pariwisata saja. Itu udah ada sekian puluh gitu. Nah, kemudian tema yang ketiga, strategi bertahan. Ya. Strategi bertahan ini banyak sekali profesi yang terdampak COVID-19. Bagaimana mereka bertahan? Ya, kalau dari industri misalnya di hotel, perhotelan, bagaimana sih sebenarnya hotel-hotel itu bisa bertahan? Bagaimana kemudian warung-warung tenda itu bertahan? Bagaimana kemudian seorang karyawan bertahan? Bagaimana kemudian profesi-profesi yang lain? Jadi strategi bertahan hidup selama pandemi dari sekian banyak profesi itu menjadi sumber inspirasi yang menarik sebenarnya. Nah, kemudian kisah-kisah yang menyentuh. Ya, kebetulan kemarin saya sempat sudah berusaha mengarantina diri, tetapi pada suatu hari saya kebetulan saja memerlukan sesuatu dan saya belanja dengan nyonya. Dan kebetulan saya belanja di salah satu pusat perbelanjaan ya di Jogja, di Jalan Magelang itu, dan saya masuk ODP yang di klaster pusat kulakan itu. Jadi saya sudah berusaha mengkarantina 2 bulan lebih, ya apes juga akhirnya Mbak. Jadi ya ternyata kok ya saya ke situ gitu loh. Dan kemudian Bupati Sleman bahwa semua yang berkunjung pada tanggal sekian sampai sekian harus rapid test. Ya, apesnya adalah yang rapid test itu hanya boleh mereka yang berkunjung menunjukkan struk belanja. Kemudian satu struk hanya untuk 1 orang. Nah, saya 2 orang. Dan struknya sudah nggak ada. Ya akhirnya saya rapid test sendiri ya di salah satu rumah sakit. Nah, dan saya kaget, saya rapid test harus 2 kali. Jadi rapid test pertama, kemudian ditunggu seminggu sampai 10 hari kalau nggak salah. Rapid test kedua, kemudian dinyatakan dua-duanya non reaktif, dapat surat keterangan itu. Kemudian saya bayangkan, kalau misalnya kemudian yang DP mereka tidak bisa rapid test karena terkendala, ya itu bukan apa ya, biaya tidak murah menurut saya tidak murah ya. Kemudian kalau mereka harus bertahan hidup atau ini sama-sama harus ikut rapid test atau harus untuk makan misalnya. Ya mereka yang dapat pekerjaan harian misalnya, pendapatnya harian dan seterusnya, ini kan menjadi dilema. Nah, ini kita angkat sebenarnya bisa menjadi sebuah kisah yang menyentuh, ya baik sebagai sebuah tulisan berupa feature ya, ataupun kisah fiksi juga bisa sebenarnya, kisah-kisah menyentuh terkait dengan pandemi ini. Nah ini kebetulan saya kemarin sempat jadi ODP itu ya juga membayangkan bagaimana kemudian kalau orang yang waktu itu kemudian sudah pekerjaannya mungkin sudah dirumahkan dan seterusnya, dan kemudian seterusnya ODP, apalagi kemudian PDP dan seterusnya. Nah, saya membayangkan, ya ini sebenarnya kisah-kisah yang menyentuh, belum lagi kisah-kisah kehidupan bagaimana tenaga medis perjuangan mereka, bagaimana mereka yang ada di garda depan, itu sebenarnya sesuatu inspirasi yang menarik. Wawancara dengan mereka, itu bisa kita angkat menjadi sebuah naskah untuk dijadikan buku sebenarnya. Nah, kemudian yang sederhana lagi, ini kebetulan beberapa sepertinya dari bahasa Indonesia ada ya, istilah asing itu banyak sekali bertebaran ketika masa pandemi. Nah, ini kemudian muncul pertanyaan, apakah kita tidak punya istilah dalam bahasa Indonesia? Dan jadi mungkin Bapak Ibu yang dosen di jurusan atau prodi bahasa sastra Indonesia, entah pendidikan maupun non-pendidikan, atau Bapak Ibu guru ya bahasa yang ngajar bahasa Indonesia, apa kita nggak punya padanan dalam bahasa Indonesia? Nah, bahkan yang terakhir ketika Presiden mengungkapkan
istilah new normal ya, sebelum kemarin antara mudik dan pulang kampung itu aja, mudik dan pulang kampung kemudian jadi perdebatan juga. New normal juga, ternyata saya kemarin mengumpulkan ini banyak istilah di berbagai daerah, ternyata beda-beda. Ya, new normal ada tatanan hidup baru katanya. Kemudian ada new normal lagi, apa ya kemarin? Banyak sekali yang jelas. Bahkan beberapa grup diskusi kebahasaan hanya membahas satu istilah ini sampai beberapa hari. Nah, saya mikir ini kan bisa jadi paling tidak artikel, kalau misalnya Bapak Ibu biasa menulis di jurnal, ini artikel yang menarik sebenarnya. Bagaimana pertama kali, bahkan di salah satu koran di Jogja itu sempat disinggung, normal pertama kali muncul tahun berapa istilah itu. Waktu itu terjadi krisis, kalau tidak salah sebenarnya dari ekonomi kalau nggak salah. Nah, kemudian sekarang dipakai lagi, dan padanannya dalam bahasa Indonesia pun sangat beragam. Nah, jadi istilah asing juga, dan masih banyak lagi sebenarnya inspirasi yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Jadi pandemi sebagai sumber inspirasi kita bisa lihat dari berbagai sisi, dan itu bisa diangkat menjadi sebuah tulisan, entah itu untuk jurnal, kalau Bapak Ibu dosen misalnya, entah itu untuk artikel baik di media massa, ya, kemudian bahkan bisa jadi buku, naskah untuk sebuah buku. Dan ini yang sudah dilakukan di penerbit Andi itu, buku dengan tema COVID-19 ini yang pertama bertema ini sudah cukup banyak. Jadi begitu ada pandemi, sepertinya penerbit Andi langsung merespon ini. Dan pandemi tema tentang COVID-19 ini sudah cukup banyak. Nah, tema yang lain itu masih banyak yang bisa diangkat sesuai dengan fokus perhatian Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak sekalian. Nah, ini beberapa contoh saja, mungkin yang lain nanti bisa kita diskusikan. Nah, bagaimana menyikapi, kalau menurut istilah saya, ledakan informasi tadi selama masa pandemi. Jadi, inspirasi banyak sekali. Informasi yang disediakan banyak. Kalau dulu kita cari inspirasi ya, kalau kita baca-baca bagaimana pengalaman, khususnya para sastrawan itu, harus menyepi, harus di pinggir kali, harus dan sebagainya. Sekarang tidak. Informasi itu sudah datang ke kita, ya. Di gawai kita, hampir setiap saat informasi itu datang. Nah, bagaimana kita mengemas itu? Dan karena kita berada di masa pandemi yang saya bilang tadi, di sini adalah informasi yang luar biasa, maka untuk memperingan itu, ya, bahkan saya bingung, ini saya cuma mengumpulkan aja materi informasi selama pandemi ini banyak sekali. Nah, kalau saya tulis, ya saya terengah-engah, saya yakin. Karena terlalu banyak. Terlalu banyak inspirasi, Pak. Nah, itu dia, Pak. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Nah, saran saya, kalau Bapak Ibu punya banyak inspirasi terkait dengan pandemi, coba lakukan kolaborasi. Ya, disesuaikan dengan tujuan penulisan, misalnya mau kalau dosen untuk ya, untuk menulis bahan ajar, untuk meningkatkan citasi, kalau mau diterbitkan buku dan seterusnya. Nah, kolaborasi dengan pihak lain. Jadi seorang kawan yang juga nulis di Andi, Mbak, itu sastra Indonesia, S1, S2, S3 sastra Indonesia. Tetapi kawan ini menulis buku kesehatan juga. Loh, kok bisa? Kawan ini menggandeng seorang dokter. Jadi kolaborasi. Kolaborasi. Ya, betul. Jadi ketika kita berada di tengah ledakan informasi ini, kita sudah terlalu banyak ide, ya itu bisa dilakukan. Itu bukan bidang kita. Ya kita gandeng orang lain yang memang punya keahlian di situ. Mungkin beliau punya materinya, punya pengalaman di bidang itu, punya pengetahuan di bidang itu, punya ilmu di bidang itu, tapi mungkin kesulitan menuliskan. Bisa diskusi, kita yang mengeksekusi. Jadi kolaborasi dengan penulis lain, dengan ahli lain. Nah, ya jadi saya kira itu sedikit paparan saya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan atau apa bisa kita diskusikan nanti. Sekadar untuk ya pemicu aja, mungkin itu aja. Baik. Saya kira itu, Pak. Silakan, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko untuk pemaparannya, sangat lengkap dan detail ya Pak ya. Dari pandemi sebagai sumber inspirasi ini saya bisa melihat bahwa inspirasi itu bisa dari mimpi ya Pak Eko ya. Dari mimpi, terus dari ungkapan yang sedang tren, terus hingga ke tadi ada permainan kata atau rima, hingga memunculkan inspirasi untuk menulis. Jadi inspirasi bisa dari berbagai
hal sumber bisa digali dan bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Sungguh sangat menarik ini Pak Eko. Kadang kan kita banyak ide tapi malu atau malas untuk menulis. Nah itu kadang sebenarnya kita butuh istilahnya dari diri kita sendiri gitu, untuk menuangkan ide-ide ke sebuah karya. Kemudian tadi yang menarik juga ada pemisahan kata ya Pak Eko ya. Ternyata memang kadang kita bingung juga di mana, kemana, itu segala macam itu kadang harus dipisah atau digabung kayak gitu. Jadi memang sangat kita perlu banyak belajar, terutama teman-teman yang mungkin belum memiliki bukunya Pak Eko, yang Bu Ebi ya Pak Eko ya, bisa nanti pesan ke Pak Eko. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Bisa langsung chat di room chat ini ya, Pak Eko ya, nanti ya. Oh iya, oke. Ya, saya lihat. Bentar. Saya bacakan ini Pak Eko, ada pertanyaan dari Pak Danang Prasetyo. Bagaimana trik supaya tulisan diterima di penerbit Andi? Apakah ada batasan tema-tema tertentu yang jadi standar penerbit Andi? Berdasarkan pengalaman Pak Eko, apa keuntungan menulis di penerbit Andi? Oh, oke. Baik, satu-satu aja Mbak ya mungkin ya? Iya, boleh satu-satu aja Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Danang Prasetya ya. Jadi begini, tadi terkait dengan standar apa ya. Jadi sebenarnya saya kira kalau nanti standar apa naskah diterima di penerbit Andi, mungkin malah justru Mbak Dina nanti yang bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana kriteria yang seterusnya. Tapi saya hanya ini aja. Yang tadi terkait dengan sebentar mana chatnya tadi ya, terkait dengan standar nanti mungkin Mbak Dina bisa jelaskan pengalaman keuntungan menulis di penerbit Andi. Begini, ini pengalaman saya ketika saya menerbitkan di penerbit Andi, terus terang naskah saya di Andi semua royalti. Nah, yang saya betah di sana, antara kutip saya nulis di sana, jadi saya dari 2009 sampai selama 10 tahun ya, mungkin udah 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun, ya ada 1-2 tahun yang bolong di sana. Tahun 2015 mungkin ketika saya nggarap tesis itu, dan tahun berapa itu bolong, saya tidak menerbitkan di Andi, tapi ada di penerbit luar itu ya. Tapi mungkin juga saya kirim di Andi, tapi tidak diterima oleh Andi, jangan dikira kemudian saya nulis kemudian diterima, belum tentu ya. Jadi kadang di Andi juga, oh ini temanya tidak sesuai. Nah mungkin nanti tema yang sesuai apa dari Mas Danang tadi bisa nanti Mbak Dina. Tapi keuntungannya adalah saya di beberapa penerbit yang menulis, kalau penerbit besar, oke lah, terkait dengan royalti kalau saya kira, ya keuntungan kalau di Andi. Jadi kalau saya nulis di Andi, laporan royalti itu belum dilaporkan ke saya, tapi duitnya sudah ditransfer, Mas. Nah, saya senangnya itu. Mantap ya, Pak. Nah, tertib. Tip pertama, kalau ada masalah apa-apa, Andi itu dekat, karena hanya di Jogja dan saya tinggal di Jogja. Nah, jadi kalau ada apa-apa, ya sudahlah, kalau mau menerbit Andi kan cuma di Jogja itu ya. Ya, saya juga menerbitkan di penerbit lain, di Jawa Timur ada, ya di Jawa Timur lain adalah. Nah, pengalaman adalah kalau koordinasi dan segala macam itu agak susah, dan belum tentu kemudian penerbit lain kalau dengan model, kadang ada yang model jual putus dan seterusnya. Nah, tapi saya kan lebih suka royalti, dan Andi masih mau dengan sistem royalti itu yang jelas tertib tadi. Jadi kalau saya, pengalaman saya itu, jadi laporan keuangan itu, laporan penjualan itu belum dikirim ke email saya, tetapi SMS banking ya, itu sudah masuk. Oh, ini dari Andi, sudah ada tulisan royalti Andi. Jadi saya bilang, oh ini laporannya dari bagian administrasi belum datang, tapi laporannya sudah datang, duitnya sudah datang bulan. Nah, itu yang menyenangkan Mas Danang itu. Dan di penerbit luar juga beberapa ada seperti itu, utamanya penerbit besar seperti itu. Nah, yang perlu Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian perhatikan adalah, saya kira kalau penerbit baru, penerbit kecil, itu belum tentu bisa dalam soal royalti terus terang ya. Karena saya juga pernah punya pengalaman, satu buku saya itu terbit tahun 2015 atau 16 ya.
itu agak susah nagih royalti. Begitu ternyata naskah itu udah terbit, laku naskah itu. Selesai terbit, penerbit kirim surat ke saya, langsung kirim surat perjanjian. Akan cetak ulang. Ya saya bilang nggak mau, sudah selesai gitu. Jadi sekali lagi kalau saya masih di Andi itu karena tertib soal royalti. Nah, terkait dengan tadi syarat penerbitan supaya diterima apa, mungkin saya kira Mbak Dina bisa jelaskan. Saya mungkin tak pamit sebentar ke toilet dulu. Sekarang Mbak Dina, ya. Mohon maaf dulu sebentar. Ya. Oke, tadi Pak Danang Prasetyo ya bertanya, untuk tema-tema tidak ada batasan sih Pak. Tema apa saja bisa, mulai dari kesehatan, pendidikan, buku reference, buku anak. Kita ada beberapa lini-lini yang bisa diterbitkan di penerbit Andi. Jadi tidak ada batasan, tema apa saja bisa, tapi semuanya ada prosesnya. Jadi Bapak mungkin bisa kirimkan naskah Bapak ke penerbit Andi, kemudian nanti kita ada proses review, terus penilaian, kemudian nanti dinyatakan diterima. Nah, kalau sudah dinyatakan diterima itu nanti proses selanjutnya, proses editing, terus setting, hingga nanti ada proses cover, setelah jadi nanti ada proses turun cetak, dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai, nanti langsung bisa diterbitkan. Seperti itu. Jadi ada proses penilaian review naskah itu, layak atau tidak diterima. Kalau untuk materi yang harus dikirimkan secara garis besar, paling tidak ada kata pengantar, daftar isi, terus daftar pustaka, indeks, ada sinopsis, juga ada CV dari penulis agar kita bisa melihat calon penulis kita ini punya pengalaman apa, terus background pendidikannya seperti apa. Jadi itu bisa menambah nilai dari buku yang akan diterbitkan. Itu. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk menulis, temanya nggak ada batasan kok. Jadi bisa tema apa saja terkait kesehatan, apalagi ini terkait pandemi bisa. Misalnya tadi yang dijelaskan Pak Eko, seperti kolaborasi dengan dokter misalnya, harus dengan wawancara, dengan proses-proses yang bisa menambah nilai dari buku tersebut. Gitu Pak Eko, sudah saya jelaskan tadi tentang proses penerbitan. Nah, mungkin itu ya Mas Danang Prasetyo ya tadi dari sedikit yang bisa saya sampaikan, dan dari Mbak Dina tadi. Kemudian ada pertanyaan yang lain Mbak ya. Oh ya Pak, sebentar ini mau saya scroll dulu Pak. Oh ini ada pengalaman. Ya, Mas Muhammad Nur Asin. Apakah pengalaman di luar negeri ketika pandemi bisa dibuat ide untuk menulis buku? Kebetulan bulan Maret, Februari sampai Maret kemarin saya mengajar IPA sekitar 1 bulan, terus terjebak saat pulang langsung ke RSUD, lalu dikarantina mandiri di rumah. Apakah saya... Ya Mas Asin ya, jadi sangat bisa saya kira. Bahkan kalau misalnya ternyata ketika mengajar BIPA di Thailand ya selama 1 bulan itu, apalagi punya catatan harian ya. Jadi semacam buku harian kalau model saya dulu ya. Setiap hari itu apa yang terjadi, kemudian itu bisa, kalau misalnya pernah baca bukunya Mas Sigit Susanto yang dari Kendal itu ya, menyusuri lorong-lorong dunia itu pengalaman sehari-hari ya. Dan itu saya kira banyak hal yang bisa ditulis sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana mengemasnya nanti. Pengalaman sangat memungkinkan ya untuk jadi inspirasi sebuah buku. Mungkin itu Mas Nur Asin. Kemudian ada lagi Mbak. Oh iya, ini. Nah. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Rini Kristin ya Pak, Kristanti. Oh ya. Ide untuk membuat sebuah karya memang sering muncul dan terlewat di pikiran, namun terkadang kita terhambat dengan berbagai hal untuk mulai berkarya. Salah satu
nya terhambat dalam proses pembuatan karya, stuck gitu ya. Bagaimana cara Pak Eko menghadapi kondisi stuck dalam membuat karya? Ya, terima kasih Mbak Rini Kristanti ya. Jadi Kristanti ya. Ya, nggak cuman Mbak sendiri, saya juga pernah mengalami itu. Jadi kalau saya dulu biasanya di tas saya itu ada buku kecil, ya, bloknot sama ballpoint. Jadi ide apa yang terlintas langsung saya tulis saja. Tadi yang di awal saya sampaikan, ketika saya mendapat inspirasi dari mimpi, bangun itu tengah malam jam 12 lebih itu saya di dekat tempat tidur dulu, waktu itu masih di kos-kosan ya. Di kos itu saya ada kertas biasanya, sama ballpoint, saya tuliskan di situ. Nah, sekarang saya kira lebih gampang. Kita udah ada ponsel, ya, gawai kita, gadget itu, inspirasi apa yang ada, nyalakan aja, direkam. Ya kita rekam aja. Begini-begini. Karena biasanya kita, maaf ya, sebagian besar di kita itu ketika kita bicara, ketika kita punya ide, kita ungkapkan secara lisan itu jauh lebih lancar daripada kita menulis. Nah, caranya adalah salah satunya, kalau saya dulu ditulis, menyediakan buku kecil itu, atau ada kertas-kertas sisa tugas atau apa, itu baliknya itu pasti saya buat oret-oret. Nah, sekarang kita ada ponsel, gawai, gadget, ya. Kita langsung aja rekam inspirasi tanggal, kasih judul aja, inspirasi apa kira-kira, itu aja. Nah, itu nanti suatu saat, itu bisa kemudian, kadang-kadang begini, satu inspirasi muncul, lain hari ada inspirasi yang lain yang saling mendukung. Ketika itu dirangkai, oh ternyata jadi satu tulisan. Oh ternyata bisa jadi bab dari sebuah buku dan seterusnya. Jadi, saran saya seperti itu. Terima kasih Mbak Rini Kristanti. Baik Pak Eko, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rahmat ya. Di sini tanya Pak Eko, bagaimana mencari atau menumbuhkan inspirasi menulis, tetapi yang juga memiliki potensi pasar atau marketing. Jadi tulisan kita tidak sekedar karya, tetapi juga memiliki potensi finansial, sehingga semangat menulis menjadi berlipat. Ya, kalau yang selama ini saya lakukan, itu tadi kita lihat kebutuhan ya. Jadi kebetulan beberapa naskah saya ya tidak bestseller tetapi cukup lama bertahan di pasar ya. Antara ini yang Puebi itu kayaknya yang Mbak Dina ya. Iya betul Puebi. Kita bisa melihat, tadi saya sampaikan bahwa ketika banyak orang yang bertanya tema tertentu kepada kita, kemudian orang merasa puas dengan jawaban kita, maka dalam tataran tertentu kita dianggap sudah bisa dianggap sebagai seorang ahli. Dan itu kepada kita ada kebutuhan untuk tema itu. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita meyakinkan ya ke penerbit ya, bahwa tema yang saya tulis ini, naskah saya tulis ini punya potensi pasar. Kalau memang Bapak Ibu seorang dosen misalnya, ya saya punya mahasiswa sekian, saya punya kolega sekian, saya punya jaringan di kampus ini. Nah, itu mungkin bisa membantu juga. Jadi, selain memang kita menulis untuk sebagai katarsis ya, untuk meluapkan inspirasi yang kita punya, juga sebagai ya bisa untuk tadi ya memiliki potensi finansial. Saya kira itu. Jadi kita melihat pasarnya. Jadi selain tema juga pasarnya, dan tentunya kalau kita bisa meyakinkan ya seperti Mbak Dina ini ini punya potensi pasar ini, kemungkinan ya. Iya betul, kita lihat potensinya juga Pak ya, untuk masuk. Jadi sebenarnya memang perlu juga Mbak Dina bisa sampaikan tema-tema apa sih sebenarnya yang menjadi agenda penerbit Andi. Nah itu juga bisa ditanyakan juga. Oh tahun sekian fokus ke sini ya mungkin ya. Ya. Jadi gitu Mas Rahmat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Feby. Dari SMA sudah menulis cerita online di aplikasi kepenulisan. Jadi cerita novel saya dibaca online. Alhamdulillah banyak yang baca. Bagaimana langkahnya Pak agar cerita online saya, novel atau fiksi bisa diterbitkan seperti bukunya Bapak? Terima kasih Pak, di mana saya bisa mengirim naskah ke penerbit Andi. Wah, ini buat saya berarti ya Pak? Ini buat Mbak Dina nih.
apalagi ini kayaknya di lini novel ini fiksi ya. Fiksi, betul. Ya. Boleh Mbak Ebi Benar. kirimkan naskahnya seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Kalau mau menulis langsung bisa kirim ke email penerbitan, yaitu andipenerbitan@gmail.com. Itu nanti bisa menyerahkan seperti draft tulisan, ada beberapa bab atau lebih baik kalau novel lengkap ya, ceritanya lengkap, terus ada tentang penulis, nanti bisa dikirimkan, nanti kita review dan beberapa bulan bisa menunggu keputusan untuk layak diterima atau tidak. Begitu. Dicoba aja, yang penting pede aja sih kalau menurut saya. Jadi jelek atau enggak kan mungkin dari penulis yang baru ya biasanya kan kayak malu-malu atau ragu-ragu gitu, nggak apa-apa tetap dinilaikan ke penerbit Andi, siapa tahu diterima. Banyak juga penulis-penulis pemula sih Pak yang nulis novel gitu, ternyata baru pertama dan langsung diterima dan royaltinya juga lumayan gitu. Jadi siapa tahu Bapak Ibu yang memang punya bakat menulis novel atau fiksi, baru pertama nggak apa-apa, nggak usah takut atau nggak usah ragu, yang penting mencoba, siapa tahu diterima. Itu Pak. Ya cukup Mbak Dina. Iya. Ya jadi itu ya tadi Febi, ini Mbak atau Bu saya. Ya Mbak, jadi kalau lihat dibaca online juga cukup banyak ya. Jadi mungkin sudah ada segmen pasarnya ya. Jadi saya kira coba aja lah. Jadi nggak usah takut kirim. Dan perlu saya ingatkan, begini kadang-kadang yang saya alami ya, sekitar 3 bulan biasanya di Andi kalau tidak ada kabar telepon aja. Biasanya gitu, saya telepon ya Mbak atau di redaksi minta ke redaksi yang bagian penerbitan, saya kirim naskah tanggal sekian lewat email misalnya, ini kenapa belum ada kabar? Nanti akan di sekolah di review atau apa. Jadi kalau misalnya 3 bulan nanti tidak ada kabar, telepon aja. Ya nanti akan diterima dan akan dikasih informasi. Biasanya nanti kami kabari lagi Pak. Jadi seperti itu. Baik-baik kok di Andi itu ya. Jadi. Ya. Oke, selanjutnya itu aja Mbak. Ya. Kemudian selanjutnya ini dari kaum idealis. Siapa ya ini ya? Tidak ada namanya Pak Eko. Kaum idealis. Wah, kaum idealis. Iya. Ini pertanyaannya, Pak, bagaimana metode baca buku yang paling efektif menurut pandangan Bapak? Oke. Terus yang satu-satu atau langsung 2 Pak Eko? Langsung aja. Langsung aja ya. Yang kedua, apakah saya kan dulu ketemu teman saya yang kebetulan bekerja di Radar Jogja. Saya di situ ngobrol-ngobrol pada saat menghadiri acara organisasi, bicara soal buku. Apakah benar, Pak, buku itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan? Karena buku kan memang karya yang ilmiah tidak bisa dibuktikan. Buku itu menurut teman saya adalah pengalaman kisah dari si penulis gitu, Pak. Mungkin seperti biografi kali ya, Pak Eko ya? Ya, mungkin ya. Mohon maaf kalau salah, mohon pencerahannya. Mungkin yang pertama, Pak Eko, bagaimana metode baca buku yang paling efektif menurut Pak Eko? Ya, kalau saya baca buku itu begini, saya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi saya sedang menggarap naskah apa, saya ingin nulis apa, kemudian saya akan cari buku dengan judul yang kira-kira mirip atau satu tema dengan tema yang sedang saya garap. Nah, kemudian saya baca daftar isinya. Nah, saya tidak akan baca semua buku secara utuh. Ini untuk buku non-fiksi loh ya, untuk buku referensi. Karena kalau kita baca naskah fiksi novel nggak mungkin seperti ini. Jadi mesti kita urut dari awal sampai akhir. Nah, kebetulan saya yang sering baca adalah buku-buku non-fiksi, buku-buku referensi. Jadi saya sedang nulis naskah apa, kemudian biasanya saya ada draft naskah itu saya buat draft naskah, bab 1, 2, sampai selesai, kira-kira buku saya akan seperti ini. Nah, kemudian saya baca bukunya adalah saya cari tema yang sesuai yang ingin saya tulis. Ya, jadi baca bukunya jadi bisa lompat-lompat dari buku ini, buku itu, dan seterusnya. Dan babnya pun tidak semua saya baca.
Hanya bagian-bagian tertentu mungkin yang ada kayaknya dengan. Nah, akan lebih mudah lagi kalau buku-buku teks dan sebagainya itu ada indeks, itu sangat memudahkan. Di sana ada indeks di belakang, kita baca istilahnya, ya, kata kuncinya, kata kunci. Kalau sekarang dengan Google kan gampang, tapi di buku ada indeks itu sangat membantu. Jadi biasanya saya dua itu yang saya otak-atik, ada di daftar isi, kemudian indeks. Daftar isi, indeks. Kemudian kalau kemudian saya baca tengah, di bagian naskahnya, teksnya itu, oh ternyata ada sumber nih. Kemudian saya lihat daftar pustakanya. Oh, pustakanya dari buku ini. Nah, saya cari buku yang di daftar pustaka itu. Buku ini sumber aslinya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi saya baca tidak urut. Pindah dari satu buku-buku lain sesuai dengan tema yang saat itu ya saya fokus dengan tema apa. Nah, kemudian itulah buku saya baca di daftar isi, kemudian dari indeks kalau ada, kemudian daftar pustaka, dan terus seperti itu. Jadi tidak urut ya metode baca saya. Jadi, dan ini sekali lagi ini cuma saya, mungkin ada yang bersepakat, mungkin ada yang sama metodenya, tapi mungkin ada yang lain juga yang beda. Jadi tiap orang saya yakin punya metode baca yang berbeda, yang dianggap paling efektif. Karena saya kepentingannya untuk penulisan, yang paling efektif menurut saya dan yang selama ini saya lakukan adalah seperti itu. Tapi belum tentu bagi orang lain. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau ini non fiksi ya, tapi kalau baca fiksi jelas harus runtut, itu udah beda lagi. Jadi bukunya jenisnya berbeda, maka metode juga pasti berbeda. Dan setiap orang punya metode yang beda-beda. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, ini buku, apakah benar buku bisa dijadikan sebagai acuan dalam berkehidupan? Nah, ini agak idealis memang ya. Idealis nih Pak pertanyaannya. Tapi begini, mohon maaf kalau kurang tepat ya, tetapi saya kira apakah kitab suci itu bukan buku? Nah, kitab suci kan buku. Disebut sebagai Alkitab, salah satu definisinya adalah catatan yang lengkap. Itu sebagai pedoman orang beragama. Jadi bicara soal buku, apakah bisa buku dijadikan acuan dalam berkehidupan? Ya, kitab suci kan buku juga. Itu bisa dipakai acuan dalam berkehidupan tidak? Nah, saya kira seperti itu. Kalau mungkin untuk dalam hal-hal praktis, mungkin buku-buku dengan tema how to ya, untuk tema cara menjadi apa, cara mendidik anak dan seterusnya, itu juga saya kira bisa. Jadi itu Mas. Kemudian, oh ada yang terakhir tuh Mbak. Yang ini Mbak. Buku istilah pariwisata Indonesia. Iya, itu terbitan terbaru ya Pak. Isinya apa Pak? Ya, itu sebenarnya terbitan 2019 akhir ya. Sebenarnya 19 November atau Oktober itu cetaknya kalau nggak salah ya Mbak ya. Dan ini ya Pak ya, betul ya? Ya betul, yang itu November atau Desember. Nah, masuk toko sepertinya Januari 2020 kalau nggak salah. Iya, 2020 Pak. 2020 masuk toko 2020, kemudian baru 2 bulan didistribusikan itu belum menyeluruh ke seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada pandemi. Nah, itu kemudian toko ada, sebagai toko ada. Isinya tentang konsep-konsep dasar di pariwisata dalam bahasa Indonesia. Yang menurut saya masih sangat minim ya. Jadi informasinya seperti itu. Jadi mungkin kalau di Bapak presentasi mungkin yang dari Indonesia Timur mungkin ada, mungkin belum sampai ke sana juga bisa jadi karena buku itu 2019 akhir ya, November atau Desember selesai cetak. Saya dikabari Januari itu masuk ke toko. Nah, dari toko itu di mungkin Jawa, Bali dan sekitarnya, yang mungkin Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya mungkin Februarian mungkin ya. Nah, mungkin baru masuk toko sebentar atau mungkin bahkan di toko belum masuk tiba-tiba pandemi itu. Jadi mungkin di sebagian tempat belum ada, mungkin nanti kalau nanti ada berminat silakan Mbak Dina juga bisa. Boleh. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Yang sampaikan ada lagi mungkin ya. Ini lagi dari Lisa, Ibu Lisa Cahya ya. Pak, ya, bagaimana sih caranya menjadi penulis yang produktif? Oke. Saya sebenarnya bukan penulis yang sangat produktif ya sebenarnya ya, biasa-biasa aja lah. Tapi yang jelas setiap tahun target saya paling tidak 2 buku. Ya, 2 buku. Jadi ada target ya Pak Eko ya? Ada. Setahun ya, berapa gitu? Betul. Saya kira 2 buku itu kalau menurut saya sesuatu yang wajar bagi saya ya, dan itu. Tapi kalau misalnya supaya produktif, saya kira kita mesti harus punya target itu ya. 1 tahun 1 buku misalnya. Kalau misalnya itu masih berat ya 2 tahun 1 buku lah. Nah, yang biasa saya lakukan gimana bisa produktif,
tapi sekali lagi saya bukan termasuk penulis yang produktif sebenarnya ya, tapi ya biasa-biasa aja. Jadi 1 tahun target saya 2 buku, paling tidak 1 buku, gitu, paling tidak 1 buku. Itu biasanya saya begini. Jadi seperti yang terjadi saat ini, yang saya bilang tadi ledakan informasi, itu saya punya minat ke bahasa Indonesia, kemudian bahasa dan sastra Indonesia, kemudian di pariwisata dan humor. Ada 3 tema itu yang menarik minat saya. Jadi saya punya folder di komputer saya, ada 3 tipe naskah yang saya persiapkan. Jadi saya tulis saja informasi apa di situ, ada ide apa saya tulis. Kemudian nanti ketika ketemu dengan momentum, saya punya ini, saya buka lagi folder itu. Tinggal penyempurnaan sana sini, saya kira seperti itu. Jadi seperti yang saya tulis dalam buku-buku humor itu, ya itu tadi ketika saya punya kumpulan itu, saya punya kumpulan humor tentang polisi misalnya. Oh ternyata waktu itu ada kasus yang Pak Susno Dwaji itu, ya sudah saya kebut, fokus itu, yang lain saya tinggalkan. Nah kemudian itu bisa dikirim, kemudian terbit. Alhamdulillah. Kemudian kasus yang lain juga sama. Jadi saran saya punya target. Ya, paling tidak 1 tahun 1 buku lah. 1 tahun 1 buku. Kemudian itu tadi, kita minat di bidang apa, kemudian itu kita punya folder yang namanya apa ya, mungkin folder bank naskah atau apalah istilahnya, terserah monggo. Harus terbit, Pak. Ya, itu jadi nanti kita punya banyak materi di situ, begitu ada momentum, ya sudah kita tinggal nggarap fokus satu hal aja. Saya kira itu. Ya, mungkin bisa sedikit menjawab Mbak siapa tadi, Mbak? Siapa tadi ya? Mbak Lisa. Mbak Ya, Lisa Mbak Cahya. Lisa. Ya, Ya. oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lain nih Pak Eko belum. Atau yang ke WA-nya Mbak Dina? Ada mungkin yang ke pendaftaran kemarin? Oh ini Pak Eko, ada pertanyaan. Bagaimana proses penulisan buku-buku agar bisa urut atau tidak lompat-lompat Pak Eko? Oh gitu, mungkin, oke. Mungkin bisa apa? Mungkin maksudnya biar konsisten gitu ya, nggak belambrang gitu. Oke. Oh, baik. Begini ya, saya nulis itu sebenarnya nggak runtut, terus terang. Nggak runtut. Jadi, yang jelas, kalau kita mau nulis, kita siapkan draftnya. Ya, draftnya. Jadi, nanti saya mau nulis ini, bab 1 ini, bab 2 ini, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lengkapi lah bab-bab itu. Jadi kita fokus ke, tidak harus dari bab 1, tidak harus dari bab 1. Bisa dari terakhir bahkan. Bisa dari bab yang di tengah. Ya, kita nulis itu supaya kita bikin draft, supaya runtut. Jadi nanti ini sudah memang runtut sebagai sebuah buku. Ya. Ini sebagai sebuah buku bisa runtut. Tetapi menulisnya saya tidak harus runtut. Bisa jadi akhir, bisa dari awal, bisa dari tengah. Ya, bergantung kemudian materi apa yang paling lengkap. Nah, kemudian ketika sudah berakhir, kita akan bacanya. Nah, jangan lupa kemudian diskusi dengan teman-teman, dengan orang lain yang mungkin punya minat dengan tema yang sama dengan kita, untuk untuk memperoleh cara pandang baru dan sebagainya. Dan itu nanti saya yakin bisa jadi sumber inspirasi juga. Mungkin itu Mbak, mungkin. Terima kasih. Iya, baik Pak Eko, terima kasih. Ini ada dari Ibu atau Bapak? Oh, Ibu Rafidola Mareta Risa. Selamat pagi Pak Eko, doakan saya kembali bisa menguatkan diri untuk menulis yang tertunda. Mohon bimbingannya, salam gila katanya. Siap, nanti kita bisa kontak-kontak nanti ya. Ada nanti kontak-kontak di WA bisa. Oke. Oke, selanjutnya ini dari Ibu Rini Kristanti lagi Pak Eko. Oh iya. Tadi sepertinya ada bertanya, ini tanya lagi. Pak Eko, bagaimana cara membentuk gaya menulis yang khas? Karena saya lihat masing-masing penulis memiliki gaya bahasanya sendiri. Oke, ya Mbak Rini Kristanti. Jadi kalau saya tidak ini ya, saya dulu awalnya sebentar, mohon maaf. Ya, jadi kalau saya dulu pertama ketika nulis fiksi itu
model ini kalau yang saya sebenarnya ada naskah tentang ATM ya kalau cara menulis. Kalau orang Jawa 3N ATM itu amati, tirukan dan modifikasi. ATM. Jadi amati tulisan orang lain. Meniru pertama nggak apa-apa. Amati, kemudian AT tirukan dan modifikasi. Nah, modifikasi ini yang lebih penting. Nah, kalau kemudian kita sering melakukan itu, lama-lama kita akan punya pola sendiri. Jadi tidak dibentuk dari awal, tidak. Kalau saya ya, pengalaman saya. Jadi gaya penulisan itu tidak terbentuk dari awal, tetapi kalau saya pakai itu, jadi ATM tadi, amati, tirukan, modifikasi. Modifikasi itu apa? Yang paling penting adalah di sini. Ini nanti yang akhirnya berdasarkan pengalaman, ini yang akan membentuk gaya penulisan kita. Ya. Jadi gaya kita sendiri akan muncul ketika kita kemudian bisa melakukan yang ketiga, amati, tirukan, dan modifikasi. Entah itu dari sisi tema. Jadi begini, kalau kita baca buku biasanya bacalah buku yang baik-baik, maksudnya buku berkualitas, kualitasnya itu standarnya seperti apa ya buku dan sebagainya. Tapi kalau saya sarankan kalau misalnya Bapak Ibu Mas Mbak ingin menulis, justru silakan untuk menyemangati itu baca buku yang dalam tanda kutip tidak berkualitas. Oh, malah yang tidak berkualitas ya, Pak? Kenapa? Ketika Bapak Ibu Mas Mbak baca buku yang tidak berkualitas dalam tanda petik, nah buku yang ini kok terbit, itu akan menyemangati kita. Saya bisa lebih baik dari situ. Saya bisa bisa nulis yang justru lebih baik dari buku itu. Nah, itu yang menyemangati sebenarnya. Jadi, justru buku-buku yang buruk dalam tanda kutip ya, itu justru menjadi inspirasi untuk kita bisa menulis jauh lebih baik. Ya kadang-kadang kan kita menemukan buku semacam itu. Buka gitu kok terbit. Buka gitu, tapi yang jauh lebih bagus dari itu. Jadi itu amati, kemudian tirukan. Misalnya, ini kok bukunya ini kelemahannya di sini-sini. Nah, itu yang kita lengkapi. Kita bisa ngomong buku itu jelek, buku itu kurang baik misalnya ya, buku itu karena dia punya kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang kita tulis. Nah, dari situ nanti terkait dengan gaya penulisan ya sudah kita ikuti gayanya seperti apa. Nah, kalau misalnya ingin langsung Bapak Ibu Mas Mbak bisa baca buku saya di Kitab Web itu bagaimana cara membuat kutipan, bagaimana membuat daftar pustaka, bagaimana cara menulis gelar akademik dan seterusnya, itu ada semua di situ secara teknisnya, praktisnya. Tetapi intinya adalah kita jangan kemudian berusaha menciptakan gaya sendiri, enggak. Kalau saya sih itu berjalan begitu aja, dan nanti akan lama-lama akan terbentuk gaya menulis yang khas. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Eko untuk jawabannya dari Bu Rini Kristanti tadi ya. Kemudian nih Pak Eko ada pertanyaan yang masuk ke WA saya. Oke, ya Pak. Untuk Mas Eko, apakah ada keterkaitan antara naskah yang diterima penerbit dengan kedekatan personal orang di penerbitan? Oh, oke. Baik. Kalau pengalaman saya sih, ya mungkin ada. Terus terang, mungkin ada kedekatan personal dengan penerbit. Kita kenal dengan orang penerbitan, kemudian kita kirim naskah, tetapi itu bukan jaminan untuk naskah diterima. Ya, saya mulai menulis menerbitkan buku itu tahun 2006, dan dulu saya tidak kenal satupun orang penerbitan. Bahkan ke penerbit Andi pun saya tidak kenal dengan orang yang di sana. Jadi memang ya sudah kirim aja. Saya punya naskah, kirim aja. Nah, kemudian kalau misalnya penerbit tertarik dengan ide kita, biasanya kalau itu berupa draft ya, biasanya ada yang mengirimkan model draft, kemudian bab 1 dan bab 2 sebagai contoh dan seterusnya. Tapi biasanya saya naskah lengkap. Nah, biasanya kalau tertarik, penerbit itu dengan tema kita, dia akan menghubungi kita. Nah, di sini biasanya ada diskusi. Saya dulu 2006-2007, di penerbit yang lain juga seperti itu. Dan biasanya ada diskusi di sana. Pak, kalau di bab ini ditambahkan seperti ini gimana? Kalau ini jadi lama-lama kalau kita komunikasi sudah enak, sudah nyambung, sudah klik, ya mungkin kalau naskah kita masuk akan ya jadi prioritas mungkin. Oh, Pak ini atau Bu ini, Mas ini, Mbak ini kirim naskah lagi. Dulu naskahnya cukup bagus diterima di pasar dan seterusnya. Jadi apakah harus punya kedekatan? Ya mungkin iya, tetapi untuk pertama kali jangan kemudian saya nggak kenal dengan orang penerbitan dan seterusnya, kemudian membuat minder atau apa, enggak. Kirim awal Saya pertama awalnya juga dengan Andi pun dulu saja dengan Pak Teguh itu ketika saya kirim naskah humor. Ya kemudian beliau,
oh ini begini-begini, ya sudah, kita misalnya penerbit menyarankan sesuatu, ya kita turuti aja. Ya, jadi tadi ada apa yang idealis tadi, mungkin kalau kita harus sesuai dengan pasar, mungkin tadi Mas atau Mbak yang idealis tadi, mungkin agak kita, oh ya kita juga perlu melihat dari kacamata penerbit yang sebagai sebuah industri yang tentunya juga targetnya adalah pasar, dan kita punya idealisme dan bagaimana mempertemukan itu. Nah nanti lama-lama kan kita sudah hafal, jadi selanjutnya mungkin iya ada kedekatan, mungkin akan lebih diprioritaskan, tapi tidak jaminan bahwa naskah kita akan diterima. Saya pun beberapa juga naskah dengan dianti juga tidak diterima juga. Ada beberapa naskah, tapi saya lempar ke penerbit lain diterima. Ada, jadi seperti itu kira-kira. Kedekatan apakah berpengaruh? Iya, bisa jadi. Tetapi sekali lagi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, jangan kemudian menjadikan bahwa oh saya tidak punya kedekatan penerbit, orang penerbitan, saya kok mau kirim naskah. Enggak. Jadi kirim aja. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Eko. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ini. Untuk Mas Eko, tema kesehatan sepertinya banyak diminati saat pandemi. Kebetulan saya bukan orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, tapi saya ada ide-ide terkait dengan kesehatan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan jika ingin menulis ide itu untuk menjadi buku? Ya, tadi sudah saya sampaikan sekilas ya, seorang teman yang S1, S2 Indonesia, S3 sastra Indonesia, tetapi dia nulis buku kesehatan. Ya, kalau teman-teman bisa cari di situs web Andi itu ada buku-buku kesehatan itu. Nah, di sana biasanya yang dia lakukan adalah ya tadi, dia kemudian bekerja sama dengan orang yang paham tentang hal itu. Jadi ide-ide tentang tema tentang kesehatan itu dari kita sebagai orang awam, ya. Lalu penjelasan secara ilmiah itu seperti apa? Mungkin orang yang memang ngerti tentang kesehatan. Jadi kolaborasi tadi seperti yang sudah saya sampaikan di salah satu tampilan PowerPoint tadi ya. Jadi intinya adalah kolaborasi. Kita punya ide seperti ini, cobalah diskusikan dengan orang yang mengerti tentang kesehatan itu, entah dokter, entah dosen, entah pegawai di dinas kesehatan, entah apa yang paham tentang itu. Kemudian ide kita ceritakan. Saya pernah dulu sama juga orang dia tentang toga. Idenya sederhana, tanaman obat keluarga. Ya. Nah, dia juga bingung bagaimana cara menerbitkan ini. Sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat menurut dia. Kita diskusi. Tuh. Ternyata tema dia menarik. Saya tahu itu bisa dikemas jadi buku. Tetapi dia bingung mau, jadi kadang-kadang seperti kita punya ide tetapi kita tidak ahli di bidang itu, maka lakukanlah kolaborasi dengan orang lain yang temanya sesuai dengan yang ingin kita tulis dengan ide kita. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Eko. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan Pak Eko dari WhatsApp. Ya. Oh, ini untuk saya ya, Pak Eko. Oh, ya. Oh, itu. Untuk penerbit Andi sendiri, kira-kira naskah apa yang dicari dan apa temanya? Tadi sudah saya jelaskan di awal sih, kalau tema kita nggak menutup kemungkinan ya Pak ya. Kalau di pandemi mungkin kesehatan yang banyak dicari, tema kesehatan. Kalau di Andi sendiri sudah ada beberapa yang terkait dengan coronavirus, sudah ada. Tapi juga tidak menutup kemungkinan tema-tema lain, Pak Eko. Jadi teman-teman yang punya ide-ide, mungkin di luar pandemi ini ya Pak ya, tema pandemi bisa langsung aja kirimkan naskahnya ke andipenerbitan@gmail.com dengan menyerahkan contoh draft penulisannya beserta CV-nya lengkap, kemudian dikirim dan menunggu hasil seleksi dari kami. Dinyatakan diterima atau ditolak, gitu. Ya, oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lain bisa ketik di chat. Yang dari chat, chat sebenarnya udah nggak ada itu, Mbak. Sudah nggak ada. Nggak ada. Atau dari WA masih ada nggak? Oh, ini ada pertanyaan, berapa lama
proses naskah sejak dikirim ke penerbit sampai bisa terbit dan masuk toko. Wah, ini untuk penerbit ya, untuk penerbit juga ya. Kalau selama prosesnya bergantung ya. Nanti kalau di penerbit nanti mungkin Mbak Dina prosesnya seperti apa. Nah, kalau yang dari saya itu ketika saya mulai dari menulis itu memang tidak pasti ya. Ya tadi yang saya ceritakan ada buku yang paling lama itu dari 2012, 2019 yang kamu istilah pariwisata Indonesia itu saya putuskan untuk selesai dalam tanda kutip karena begitu sekarang ada pandemi muncul lagi yang istilah baru ya virtual tour atau wisata virtual atau nanti kalau lebih luas lagi virtual tourism atau pariwisata virtual itu sebuah konsep lagi yang kemudian kalau kita jabarkan bahkan bisa jadi satu buku mungkin dan itu belum masuk maksudnya dibahas secara mendalam oleh banyak penulis sebenarnya dan itu juga ide ya jadi ketika ada pandemi kemudian virtual tour itu menjadi suatu yang termasuk webinar-webinar semacam ini ya. Jadi kalau berapa lama dan menulis tuh tidak pasti. Saya pernah nulis buku itu 2 bulan 1 naskah pernah. Yang saya awal itu tentang pantun, yang mengenal pantun dan puisi lama itu yang saya pernah. Tapi di penerbit lainnya itu sampai cetak ulang ke-6 itu. Itu hanya 2 bulan. Karena saya sudah punya draftnya. Saya di pikiran saya sudah ada bahwa saya nulis ini dan saya tinggal lengkapi dengan referensi. Itu 2 bulan. Tetapi yang paling lama yang bukan ya kamus istilah pariwisata Indonesia tadi sampai 7 tahun naskah itu. Tapi ya tidak setiap hari jadi cuma saya sambil aja. Jadi saya punya tabungan ini harus selesai gitu. 7 tahun ya Pak? 2012 saya masuk S2 pariwisata sampai 2012 kemarin selesai. Tapi ya cuma disambi aja. Oh kalau saya misalnya ada sesuatu yang lebih mendesak ya saya kerjakan. Tapi kalau kemudian ketika luang ya saya balik lagi ke naskah itu. Jadi nggak balik seperti itu. Nah nanti setelah di penerbit, kalau saya biasanya 3 bulan tidak ada kabar, saya telepon ke penerbit. Ya saya telepon, ini naskah saya kirim. Jadi jangan lupa bahwa kalau misalnya sering nulis, sering kirim, punya daftar kita ya. Tanggal sekian dikirim lewat email misalnya ke penerbit ini, judulnya ini. Terus punya daftar, nanti kita 3 bulan kemudian kita hubungi penerbit itu. Kalau kemudian dinyatakan ditolak, ya nggak masalah. Ya, saya juga masih ditolak juga. Ditolak, kita kirim ke penerbit yang lain. Nah, jadi kalau dari situ biasanya nulisnya itu bergantung, ya tidak pasti, ada yang dalam hitungan bulan, ada hitungan tahun. Kemudian kalau di penerbit, saya targetnya 3 bulan tidak ada kabar, sudah saya telepon. Nah, kalau bagaimana sampai itu kemudian masuk tugas sebagainya, naik cetak sebagainya, koreksi mungkin di editor dan sebagainya, itu mungkin Mbak Dina lebih, itu karena di ranah penerbit, ya saya tidak tahu itu. Ya, mungkin Mbak Dina kalau bisa menambahkan yang dari sisi penerbit. Terima kasih. Kalau dari kami dari sisi penerbitan, lama prosesnya yang ditanyakan ini tadi, prosesnya kurang lebih sebenarnya 3 bulan sih Pak. Jadi mulai dari naskah diterima, dinyatakan diterima, kemudian kan dari kami akan membuat semacam deskripsi produk itu kayak pemilihan judul gitu. Judul apa yang kira-kira layak, yang bagus. Jadi beberapa pilihan alternatif, kemudian nanti dipilih, baru dapat dapat judul finalnya. Setelah itu ada deskripsi final, deskripsi cover untuk bagian depannya segala macam. Kemudian editing, setting, hingga nanti setelah clear ada proof dan akhirnya bisa turun cetak. Gitu. Jadi memang prosesnya agak lama gitu. Karena kan kita juga tergantung antrian juga yang di penerbitan, jadi kita antrikan sesuai jadwal. Tapi dari kami sih sebenarnya prosesnya yaitu antri di proses penerbitan itu bisa minimal tuh 3 bulan lah. Gitu. Jadi kalau kadang tuh ada penulis yang tanya, kok buku saya nggak jadi-jadi sih Mbak gitu. Bukan nggak kita apa-apain sih, tapi memang prosesnya seperti itu. Jadi memang harus sabar menunggu. Gitu. Jadi kita prosesnya memang melewati tahap-tahap tertentu gitu. Jadi kadang saya juga proofing ya Pak Eko ya, proofing Pak Eko ini menurut Bapak gimana atau ada kekurangan apa gitu kan. Pak Eko yang merevisi, Mbak ini kurang ini, revisinya ini bisa. Ternyata revisinya banyak. Ya betul. Betul Mbak. Jadi berarti kalau kita itu misalnya saya dari kirim itu 3 bulan, kemudian ketika dinyatakan diterima 3 bulan berarti sekitar 6 bulan.
total. Ya, jadi dari kirim naskah sampai kemudian bisa terbit masuk toko berarti kira-kira 6 bulan. Nah, jadi saran saya Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, ketika kita sudah kirim naskah jangan dipikirkan. Kita ganti tema lagi, kita nulis yang baru lagi. Udah itu biarin nanti. Tinggal kita lihat jadwalnya, oh 3 bulan kok belum ada kabar, kita telepon. Jadi kalau kita nunggu kapan terbit, kok lama ya nggak terbit, kita malah nggak nulis lagi. Jadi ya malah nggak produktif saya kira. Jadi begitu udah jadi. Stuck ya Pak ya? Betul. Malah, jadi iya. betul. Udah lupakan aja yang udah dikirim ke penerbit. Kita punya daftar tadi. Jadi oh tanggal sekian kita kirim, berarti 3 bulan kemudian kita telepon. Nah dari 3 bulan ketika itu ditelepon dinyatakan diterima atau tidak. Kalau tidak ya udah kita cari ke penerbitnya yang mungkin temanya ya mungkin bukan begini Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Naskah kita ditolak belum tentu karena naskah kita jelek. Bisa jadi pertama karena fokus penerbit yang bersangkutan pada saat itu atau tahun itu memang bukan tema itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Saya beberapa kali mengalami di penerbit A ini ditolak. Begitu saya masukkan ke penerbit yang lain itu diterima. Kemudian diterbit dan ketika diajukan menjadi salah satu buku pengayaan, buku bacaan, buku ajar, penunjang buku pelajaran di Kemendikbud itu ternyata salah satu buku yang lolos untuk digunakan di SMP dan sederajat, MTS, kemudian SMA, SMK, dan MA. Tapi di penerbit lain itu ditolak. Dan itu nggak masalah. Penolakan itu nggak masalah. Jadi ketika sudah kirim naskah, ya sudah biarin aja, tunggu 3 bulan. Nanti kalau tadi Mbak Dina bilang prosesnya 3 bulan di penerbit, berarti paling nggak 6 bulan. Jadi ketika selesai naskah sampai terbit, berarti kira-kira ya setengah tahun. Ya makanya itu saya targetkan, ya kalau setahun 2 buku lah paling nggak gitu. Terpaksanya sama. Tapi tidak berhenti ketika itu kirim naskah, ya sudah biarkan, nggak usah dipikir berapa lama, udah nggak apa-apa. Yang penting kita nulis lagi dengan tema yang lain lagi. Ya saya kira seperti itu. Jadi kita nggak, ya kehabisan waktu untuk mikirin naskah sudah dikirim, ya kita tetap punya satu tema baru, kita nulis punya naskah baru dan seterusnya. Jadi sekali lagi nggak usah dipikir itu berapa lama ya, berapa lama. Nah, yang perlu satu hal adalah kompromi dengan penerbit. Jadi kalau kadang-kadang kita bikin judul, katanya sampaikan Mbak Dina tadi ketika dalam proses di penerbit, oh ternyata judulnya kurang menjual dalam tanda petik dari sisi pemasaran misalnya. Ya kita ada kompromi di sana. Ya kita ada kompromi. Kalau kemudian itu tidak terlalu mendasar ya, kalau menurut saya ikuti aja. Ya. Tapi kadang-kadang begini, saya juga pernah punya pengalaman yang kurang mengenakan juga. Tapi di penerbit lain, naskah saya itu diedit, tetapi editannya justru salah gitu loh. Nah ini, saya pernah salah kaprah Pak ya? Ya betul Mbak. Jadi waktu itu saya nulis satu novel, judulnya dari penulis saya ngutip bahwa itu mencari pencuri anak perawan. Lah kemudian kita buku terbit jadi anak perawan di Carang Penyamun. Lah jauh banget gitu. Jauh banget ya. Dan di Andi pernah saya sekali waktu itu, tapi karena ini kesalahan teknis. Jadi begini, ketika dia tuh yang Poebi di awal dulu ya, cetakan pertama kalau nggak salah, itu ada panduan transliterasi Arab Latin. Jadi bagaimana kemudian menuliskan kata-kata, mentransliterasikan kata-kata dalam huruf Arab menjadi huruf Latin. Nah itu saya ketik manual pakai program MS Word. Begitu masuk di percetakan programnya lain. Dan ternyata korup, ambiar itu huruf. Ambiar. Jadi huruf Arab itu ambiar. Nah akhirnya pada cetakan kedua saya bilang ke Mbak Dina, Mbak ini pakai ini aja, saya pakai foto, tempel aja di situ di layout. Iya, betul. Nah itu ada, itu yang cetakan kedua, yang sekarang sebenarnya sudah dan seterusnya sudah. Tapi pertama pernah sekali ambiar itu saya ketik manual pakai MS Word dengan huruf hijaiyah, huruf Arab itu ternyata begitu masuk ambiar itu. Dan itu pernah terjadi saya juga sekali itu. Ya, jadi prosesnya memang tidak sebentar. Berarti saya kalau sudah menyaksikan penerbit, ya tadi kalau dari penulisan sampai diputuskan diterima tidak 3 bulan, Mbak Dina bilang prosesnya sampai antrian tadi 3 bulanan, ya sekitar 6 bulan mungkin. Tapi intinya kalau selesai tulis, kirim sudahlah selesai. Kita anggap selesai, kita bikin tulisan yang baru. Betul, Pak. Mungkin saya kira itu Pak. Ini kita masih ada waktu tidak ya? Ini sepertinya ada agenda lain mungkin. Oh ya, ya Pak Eko. Jadi memang dalam menulis itu butuh waktu, butuh perjuangan ya Pak. Maksudnya mungkin kita istilahnya apa ya,
lebih baik sih nulis memang beberapa tema gitu. Jadi nggak hanya satu tema aja. Memang ada beberapa penulis yang seperti itu Pak Eko. Jadi dia nulis nggak hanya satu tema. Jadi sebulan tuh bisa ngirim ke saya itu 10 naskah. Dan memang beberapa naskah diterima seperti itu. Jadi memang kreativitas dari penulis memang sangat berperan dalam proses penulisan ini. Jadi nggak hanya satu mandek gitu, tapi harus terus menggali diri sendiri untuk menulis apa ya yang kira-kira penerbit butuhkan. Seperti itu Pak Eko. Ya. Mungkin saya perlu tambahkan satu ini ya. Jadi boleh, Pak. Kalau saya memang temanya saya cuma fokus di bahasa dan sastra dan pariwisata, 2 hal itu aja. Nah kalau di sini mungkin beberapa teman yang di pariwisata itu suatu yang baru, dan ini kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak akan cari referensinya, akan cari buku tema pariwisata, itu masih sangat kurang. Dan ini saya kira sebuah peluang yang luar biasa ya, buku-buku pariwisata, tema-tema pariwisata yang baru sangat-sangat terbuka. Pariwisata virtual itu mungkin salah satunya. Kemudian model pariwisata syariah itu juga itu tema yang sangat-sangat masih luas bisa digali. Jadi saran saya adalah Bapak, Ibu, Mas, Mbak fokuskan ke satu tema. Misalnya ada beberapa tema pun itu jangan sampai kemudian terlalu jauh keluar lah. Gitu. Jadi saya misalnya ambil bahasa sastra, kemudian pariwisata dan humor. Ya. Jadi masih agak-agak dekat ya. Kemudian satu tema nulis buku eksak, misalnya fisika, kimia, biologi, di lain bahasa yang bisa sih bisa, tetapi saya kira nanti juga ke depannya itu akan berpengaruh terhadap brand. Halo Mbak Dina. Ya, halo Pak Eko. Mohon maaf. Ya, halo. Halo. Oh, iya. Iya. Maaf Pak, terputus. Oke. Iya. Oke. Ini sepertinya ada pertanyaan satu, sebentar Pak, saya lihat. Oh, oke. Mungkin satu lagi mungkin Mbak ya. Ya mungkin satu lagi aja, kita udah hampir jam 11. Ya, Pak. Ya, halo. Tadi ada yang bertanya itu Pak, genre apa yang kira-kira bagus? Wah, itu malah Mbak Dina yang tahu ini ya. Yes. Karena saya kalau nulis berdasarkan minat saya, kemudian saya sesuaikan dengan ya kira-kira yang lagi ngetren apa gitu aja. Ya, akhirnya kan keputusan itu ada di penerbit kira-kira genre yang mau digarap apa. Gitu. Ya, tapi kalau saya kira fokus satu hal. Ini beberapa sepertinya ada dari teman-teman yang misalnya tema-tema baru ya. Kalau karena saya di pariwisata ya, saya ajar pariwisata itu banyak sekali yang bisa diangkat. Hal yang paling mendasar itu saja. Misalnya saya cari buku yang belum ada, itu psikologi pariwisata. Psikologi pariwisata, Pak. Ya, itu beberapa mahasiswa dan kawan-kawan, kalau kita ingin melihat persepsi wisatawan, kita ingin melihat motivasi, itu kan dari psikologi. Jadi, psikologi pariwisata, saya menemukan satu buku lama, terbitan buku asing yang diterjemahkan. Itu buku psikologi pariwisata, orang sudah penelitian tentang itu udah banyak, tetapi hal yang paling mendasar misalnya, hal yang paling mendasar, konsep-konsep dasar psikologi dalam pariwisata itu apa, itu malah belum ada. Jadi, kalau kita lihat di para akademisi, penelitian itu memang temanya sudah cukup. Jadi, di tema-tema penelitian itu, ternyata banyak yang bisa kita tulis sebenarnya. Jadi, kalau kita baca tulisan hasil penelitian itu, ini terlalu terlalu mengawang-awang gitu, terlalu tinggi. Tapi konsep dasarnya, pertanyaan dengan konsep-konsep itu yang ditulis para mungkin profesor, mungkin para doktor itu, apakah kemudian mahasiswa bisa memahami itu? Nah, artinya sebenarnya ada kebutuhan di kalangan mahasiswa tentang konsep dasar. Itulah salah satu kemudian dulu kenapa saya, meskipun lama, tetap saya selesaikan buku Kamus Istilah Pariwisata Indonesia. Orang-orang dari disiplin ilmu lain kemudian masuk ke pariwisata, mungkin dengan latar belakang ekonomi, latar belakang keilmuan yang lain masuk ke pariwisata. Mereka kan sebenarnya perlu bacaan tentang yang mendasar tentang pariwisata itu apa aja yang dia di sana. Nah, saya kira itu. Jadi kalau genre apa, ya itu bergantung minat juga ya Pak ya? Betul, dengan minat dan nanti dengan penerbitnya seperti apa, itu aja. Ya, mungkin itu Mbak. Iya Pak Eko. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi.
Mungkin ya. bisa saya sharingkan sedikit webinar hari ini ya Pak ya. Oke, monggo. Oh ya Mbak, yang ya? milih terbit aja katanya ada door prize itu di flyer itu, mungkin nanti bisa diumumkan atau di... Oh boleh. Nanti kita akan umumkan 2 orang ya Pak ya untuk. Oh iya, dia dari yang dari pertanyaan tadi ya. Iya. Nanti kita hubungi via WhatsApp. Oke. Ke pesertanya. Iya, dari yang pertanyaan yang menarik tadi. Ya, oke. Pertanyaan door prize dan sertifikat mungkin nanti. Oh iya, nanti sertifikat bisa dicek di email masing-masing ya Pak ya. Oke. Yang sudah mendaftar itu. Oke. Monggo kalau mau di... Ya, mungkin dari webinar hari ini kita bisa banyak belajar dari Pak Eko Sugiarto bahwa pandemi ini malah bisa menjadi inspirasi buat siapa saja ya Pak ya, bisa menjadi inspirasi untuk menulis dan dengan berbagai tema, terutama untuk tema-tema yang menarik ya Pak ya. Inspirasi juga bisa muncul dari misalnya tadi nggak sengaja ketemu dengan atau wawancara dengan dokter atau orang dengan yang berpositif corona itu juga bisa ya Pak ya. Kalau setelah selesai corona gitu, maksud saya setelah dia selesai sembuh mungkin bisa ketemu atau email. Kalau ketemu mungkin enggak ya Pak, email atau bisa wawancara secara WhatsApp bagaimana kisah-kisahnya dia waktu menjalani isolasi segala macam itu ya Pak, bisa untuk menggali informasinya. Kemudian juga contoh sumber inspirasi seperti yang Pak Eko bilang tadi, bahwa contoh sumber inspirasi pada masa pandemi ini bisa buku bertema COVID-19, hingga tema pemberitaan media misal pariwisata, strategi bertahan, hingga kisah yang menyentuh, dan istilah asing atau yang new normal tadi. Jadi semua tema yang terkait pandemi bisa dituangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Seperti itu mungkin dari kami mengucapkan terima kasih untuk para peserta webinar hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Eko untuk waktunya. Terima kasih Mbak Dina. Ya, maaf kalau ada kesalahan atau tadi koneksinya putus-putus. Ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih semua Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sudah hadir. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semua, dan selalu lihat channel TV Andi karena kita juga ada bincang-bincang daring dengan berbagai tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Ya.